Beberapa amalan yang saya bisa lakukan yaitu dengan hobi tapi ingat Allah gitu. Gimana rasanya? Mantap bang. Luar biasa. Ini kopi kiriman dari teman kita dari Cicalengka. Siapa tuh? Gus Hadi. Gus Hadi. Ini Arabica natural. Natural ya. Masya Allah. Biasanya kalau natural itu lebih ke pahit asem atau asem banget atau medium. Kalau pengalaman saya sih dibilang natural itu asam tipis-tipis. Asam tipis-tipis. Ya, tapi agak sulit kadang-kadang bagi ayah itu untuk natural. Bisa. Iya. Terutama kalau sudah ngomongin masalah hobi di depan istrinya. Pasti kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita semua. Yes. Channel Dapur Ayah. Dapur Ayah. Tempat Ayah bisikin rahasia dapurnya. Oke. Ustaz, ngomongin soal Hobi nih. hobi tadi ya, Yes. ya kan? Kita bakal kedatangan sahabat kita nih, tamu kita. Iya. Hobinya nih Ekstrim. Hah? Ekstrim. Oh, ekstrim ya? Ekstrim, masuk Hobinya ekstrim. Apa itu hobinya? Namanya apa itu hobinya? MTB. Bersepeda. Iya, Oh, sepeda MTB. MTB itu naon? Mountain Mountain bike. bike. Mountain bike. Apa serunya sih? Ayah-ayah itu Ya, main MTB itu? kalau saya pernah nyobain, Mbah. Coba bisikin Itu para ayah. ada hormon endorfin yang keluar karena ketegangan itu, Mbah. Masya Allah. Soalnya kita pakai sepeda di luncuran, meluncur dari gunung. Turunan di gunung. Turunan di gunung. Kanan kirinya naon dah? Kanan kirinya macam-macam. Iya, ada maksudnya. akar, Wih, ada tanah yang licin. tanah yang licin. Kemudian ada rumput tajam. Nah, itu tuh tantangannya tuh. Nih, Nah, serunya di sana tuh. hobi yang satu ini namanya juga MTB. MTB. Pasti melibatkan bike. Ya. Bike, Nah, yes. Bike sepeda ya. Bike sepeda. Sepeda. Tapi itu mengandung kebaikan, Mbah. Mengandung kebaikan. Walaupun kadang-kadang juga bikin nggak baik-baik saja ya. Ya, gitu kan. Untuk sebagian kita ya. Benar. Sebagian dari para ayah ini mungkin untuk hobinya itu mengandung tidak baik-baik saja. Apalagi contoh tadi kurang bisa tampil natural di depan istri. So. Iya. Ya. Harganya berapa ini? Murah. Bilang 10 gitu kan. 10 naon nih? 10 digit. 10 digit, Masya Allah. Mahal ya, bos. Lumayan. 10 juta gitu. 10 juta. Oh, dikasih orang. Hibah dari sahabat baik. Iya. Gimana aja triknya tuh. Nih teman kita yang satu ini tentu saja hobi bermain sepeda gunungnya itu ya saya kira kalau tadi di turunan ekstrim kayak begitu ya tentu saja juga membutuhkan alat-alat yang proper juga, mumpuni ya. Iya, nggak bisa sembarangan. Kayak misalnya Sally masuk ke gunung itu Nggak agak bisa ya. Kamu lakuin Sally yang lain ya. nggak enak. Ya di dapur ayah ini kita memang ngebahas soal resep-resep rahasia ayah. Ya. Ya. Dan itu akan dibisikin tuntas di sini para ayah. Digali ya. Produser mana nih tamu kita nih? Aduh, Ya. luar biasa. On the way. Oke, tungguin wae gitu ya. Oke, tungguin we. Apa-apa Nih, lah. pertama memang tadi tuh olahraga ekstrim, Ya. terus cluenya ya olahraga ekstrim, terus ada sepedanya ya. Kita akan lihat nanti seperti apa penampakan. Nyangkut hobi nih, Bah. Kalau pengalaman Bapak sendiri itu tentang hobi udah sampai berani ngorbanin apa?
Iya. Enggak sih, kalau saya sih masih level pemula. Pemula ya. Intinya mah kuncinya mah satu, dapur aman. Dapur aman. Dapur ayah aman. Dapur ayah aman. Dapur ayah aman, ya kan? Iya. Yang kedua juga saya coba untuk apa ya? Ngerem dulu. Ngerem dulu daripada gas gitu. Ya. Jadi ngerem dulu pada gas sehingga levelnya itu yang masih pemula lah. Kalau kebanyakan ngerem itu biasanya pemula. Apakah benar seperti itu hobinya gitu? Ya. Ngerem itu adalah pemula? Nah, ini suaranya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap. Oke. Silakan. Parkir. Tolong dibantu Saderis parkirnya. Ini maksudnya. Pakai dulu mic-nya. Ya. Iya. Kak, Siap. kenalkan tamu kita ini kepada para ayah. Bisikin. Siapa bisikin. beliau ini? Buka dulu. Buka dulu. Ganteng ya. Wajahnya mengingatkan kita kepada Fidel Castro. Ini salah satu coach saya ini. Oh ya. Beliau Dibilang coach itu berarti pelatih dong. pelatih. Aku bukan coach, hanya penghobi. Penghobi yang suka sharing-sharing ilmunya ya. Sharing-sharing ilmunya. Pada para Dan luar biasa. Apa-apa yang di-sharingkannya itu membuat kita nyaman, Masa. nyaman berkendara, Allah. bahkan sampai ke tingkat cinta. Masa. Bahaya, Bang. Bahaya. Jadi kalau dekat-dekat beliau hati-hati nih. Manggil beliau apa nih? Manggil beliau nih. Para ayah. Para ayah, coach Ule. Coach ya, Ule. Coach Ule ya. Oh, iya. Coach Ule, Wilujeng Sumping di Alhamdulillah. dapur ayah. Terima kasih Bapak. Tempat ayah bisikin rahasia dapurnya. Masa. Nah, segmen kali ini kita berbicara tentang hobi nih, Coach. Yup. Kalau hobi yang Coach tekunin sekarang ini namanya apa sih? Ini sepeda apa sih? Tadi bilang sepeda gunung, apa bener ini sepeda gunung? Kalau sepeda gunung asal ada beda sama sepeda gunung-gunung biasa nih. Bisa diceritakan nggak, Coach? Ini hobi tentang apa nih? Basically sih sepeda gunung ya, Bah. Intinya mah berkembang dan akhirnya seperti ini, Bah. Di awalnya tuh tahun 70-an lah. Berkembang dari kayak sepeda mini. Terus dibikin jadi kayak sepeda gunung, dirubah. Dan pada akhirnya sesuai perkembangan zaman seperti inilah gitu. Jadi Awalnya. ada ininya, Bah. Ada suspensi. Ada suspensi gitu kan. Dulu mah nggak ada. Dulu kebayang, Bah. kalau- Kebayang. Dulu nih, zaman saya kecil mah ada sepeda namanya sepeda federal. Etaknya disebut MTB. Oh, emang awal-awal Bentuknya apa datang ke Indonesia itu tahun 90-an tuh tidak ada sepeda suspensi ke kita tuh. Hanya ada hard trail gitu. Depannya tidak ada suspensi, belakangnya juga tidak ada tuh. Kebayang, Bah. Kebayang. Itu saya tahun 90 tuh sama kakak saya yang paling besar tuh. Saya dibawa-bawa ke sana. Jadi pulang-pulang tuh kadang si pelek tuh Bingkeng. karena terbuat dari kain. Coba dalam produser kalau bingkeng dalam bahasa Indonesia naon? Miring dikit dah. Angka 8 lah. Angka 8 ya set ya gerakan namanya set. Kebayang dulu Delapan. diajak gunung tuh hanya sepeda aja tidak safety. Pakai topi, tidak ada helm. Beli helm tuh susah gitu, beli helm tuh. Dan jarang, ada juga paling helm dari kulit tuh. Pernah lihat tuh, Pak? Iya Helm dari kulit. Nah kulit. itu. Jadi tahun 90-an tuh asli baru 94-an ada helm tuh yang pakai kayak skateboard gitu. Makanya dipakai. Tapi belum ada khusus seperti sekarang. Kayak ini, Bah. Kumang, Bah. Oh, Kumang. yang di sini ya. Yang di sini. Kumang. Si Batok. Ingat ini ya, dari Helm batok. saya keinget itu tuh loh yang gurunya Dragon Ball tuh. Kura-kura. ya, betul. Kayak itu. Batok aja. Batok kuya. Batok Batok ya. Itu juga rebutan biasanya. Dalam keluarga tuh ada 6 bersaudara gitu. Punya tuh 2 gitu, rebutan biasanya tuh.
Hellbat ya, Hellbat. Helmnya rebutan. Sepedanya dulu sepeda macam apa kalau di Jakarta? Seperti federal lah, hard trail gitu. Oh, Adrian. Macam-macam menurut saya. Yang datang tuh Jepang gitu. Jadi produser nanti tolong di-insert tuh ya, apa namanya, hardnya tuh seperti apa biar ayah itu dibisiknya jelas gitu. Apa bedanya antara zaman federal sama zaman now gitu ya. Kalau sekarang kan dipakai touring, yang federal tuh dipakai touring. Dulu mah awalnya itu basicnya sepeda gunung, Pak. Sepeda gunung tuh berarti coach itu nanjak atau seperti apa? Atau turunan seperti apa? Nanjak turun. Nanjak turun. Dulu juga nanjak turun. Belum ada downhill, belum populer di kita. Memang dari beberapa referensi yang kakak saya bawa tuh majalah-majalah luar, itu ada sepeda yang khusus itu, khusus turunan dan tidak seperti sekarang gitu, lebih sederhana gitu, seperti itu. Wah, menarik nih. Menarik ini. Ini saya jadi penasaran nih. Suaranya tuh krek gitu ya. Krek. Punten coach. Wih. Wih, jangkrik bos gitu. Jangkrik, Bos. Jangkrik ya. Wih. Ini mah biasa ada yang lebih ini lagi, nyaring lagi. By the way, kenapa sih coach kok apa namanya itu? Nggak piriwil kalau zaman dulu mah. Ya, jangkrik. Kenapa sih kok harus jangkrik sekarang itu gitu? Justru kalau sekarang silent. Oh, silent. Saat ini jangkrik itu di setahun 2 tahun belakang, Pak. Itu jangkrik dan biasanya ya tren-trenan lah. Tiap-tiap bulan tuh tiap tahun tren-trenan. Ketika surah biasa jangkrik, lebih jangkrik lagi, jangkrik kalung gitu. Terus sekarang yang tahun ini silent kebanyakan. Silent ya. Silent. Jadi apa namanya? Itu juga ada tren-trennya ya. Ada tren-trennya. Suara-suara dalam sepeda itu ya. Justru untuk 2 tahun sekarang kesini tuh tren teknologinya semakin cepat. Bah, itu Bah, lihat Bah, bannya Bah, beda Bah. Oh iya. Kayak motor trail Bah. Bannya ini ya. Apa istilahnya ban tahu? Ban tahu. Bergerigi. Bergerigi. Ya. Ini ayah-ayah juga harus tahu nih. Disebut ban tahu teh naon. Disebut tahu teh karena ada ininya ya, Coach. Iya. Iya. Ini kayak jendolan-jendolan. Ya karena kita apa namanya area bermainnya di tanah, bukan di jalan Fungsinya keras. apa ban tahu itu untuk tanah? Ya karena kita hobinya di tanah, ya otomatis itu untuk menggigit itu. Gigil. Fungsi Lebih gigit gigilan. ya. Iya. Ngegigil. Soalnya untuk di jalan kan lebih beda lagi, si ininya lebih tipis, Bah. Kadang tidak ada kembangnya itu. Oh iya. Kalau kayak apa sih sepeda yang lagi hit sekarang tuh, yang balap-balap itu? On road. Road bike Road bike yang itu loh, yang ayah-ayahnya pakai baju merecet-merecet tuh. Nah, Baju gemes, Bah. Gemes. Tapi dulu tahun 90-an itu seperti itu, Bah. Jadi ketika ada yang kayak gombrang itu nggak MTB banget itu. Pada awalnya seperti itu. Trennya dulu seperti itu. Merecet dulunya. Gemes-gemes gitu. Gemes-gemes juga. Terus sekarang kalau tren fashionnya gimana kalau sepeda MTB? Apakah sama kayak yang Oh, di road itu bike? berubah. Untuk XC tetap karena memang kebutuhannya XC ya. Tapi untuk dari mulai all mountain. XC itu apa XC? XC itu cross country. Cross jadi country. jadi ya ke Aprak-aprakan ya? apakah tapi ke desa, nggak terlalu ekstrim. Ke desa, ke gunung, jangan setapak ada. single track ya. Ya juga beda gitu. Untuk peruntukan ada yang Ngomongin fashion nih, fashion. Udah, langsung aja dibahas Oke, fashionnya. siap. Ya kan? Coba, Coach. Ya. Ini fashionnya seperti apa sih? Coba bisa dibuka nggak? kalau ini kan jaket untuk hujan. Jaket itu hujan. Oh, di gunung hujan kan nggak mungkin berteduh gitu kan? Iya. Sekarang musim hujan kan. Biar nggak masuk angin Bang. Harus ada. Nah, seperti inilah gitu sekarang mah. Tidak gemes tapi ya seperti ini, lebih ke tren downhill sebenarnya mah. Tapi masih tetap ada yang pakai 3/4. Oh, ini celananya juga celana khusus ya? Celana khusus ya? Dan kita Maaf, Coach. ya. Wih. Oh, stretch. Stretch, lebih Iya. ke stretch. Terus memang sangat berbeda sekali gitu dari tahun ke tahun passionnya ini gitu. Dulu zaman 2000-an gombrang. Kalau sekarang di sini sekarang gombrang lagi 3/4 ya, kayak gitu, seperti itulah. Aja muter gitu. Saya pernah ya
lagi di warung kopi gitu, ada temen-temen yang pakai sepeda kayak begini, itu di sininya tuh kayak ada jendol lain. Nah, Bener kan? Maaf nih coach ya. Aduh. siap. Ini apa nih coach? Ini kura-kura. tempurung. Enggak, ada Kayak baju kiper zaman Iya. dulu. nah betul. iya, Ada iya. standar safety untuk kan ada beberapa kategori ya. Sepeda gunung tuh ya nggak melulu XC, nggak melulu downhill gitu. Di sana juga ada all mountain namanya. AM. AM. Kayak yang saya geluti Saya jadi nih. inget AMKM ya. Kami minta kami memutar. Allahu Akbar. Oh iya. Terus Ya itu beda-beda bah. Kalau ini lebih ke downhill yang panjang. Ke downhill sekarang tahun 2002 pandemi itu dari 2020 itu udah panjang sampai sekarang masih dipakai. ini fungsinya apa coach? Empuk-empuk. Oh yang ini ada standarisasinya bah. Jadi gini, kalau di atas X itu kan ada AM, pre-ride, downhill dan sebagainya. Itu harus safety, harus standar safety. Jadi dari mulai dengkul tuh sampai ini, malah dada. Kalau Knee protector kan ya kalau enduro World Series dan DH dunia tuh wajib pakai protektor ini kan. Oh dada. Nah, kalau nggak bisa tanding. Gitu. Karena saking kencangnya ya. Iya, khawatir. itu ada standarisasi internasionalnya. Kayak gitu. Nah, ini kayak ini tuh standar gitu. Kalau kita suka turun, kalau ya naik, kalau AM kan kayak XC gabungan XC sama downhill sih sebenarnya. Itu ada ininya enduro disebutnya tuh. AM tuh enduro juga. Kalau dulu mah tahun 90-an sama aja seperti kalau saya alami tuh. Enduro sama XC dulu tuh MTB-an tuh. Kalau sekarang di kelas-kelas karena fungsi sepedanya beda-beda. Udah didesain khusus ya. Udah desain khusus, kayak travelnya, kayak suspensinya gitu, udah di. Kita lupa, Bah. Apa itu? Sepatu, Bah. Sepatu? Iya, sepatu, Bah. Oh, iya. Ada sepatunya. Ada sepatunya, Bah. Sepatu, Bah. Iya bener juga. Sepatunya beda Ya tuh. mungkin ya kita Pakai sepatu pantofel nggak mungkin. Pantofel ya. Nggak mungkin, Bah. Badik kondangan. Kalau saya dari dulu anti klit bah, anti klit karena Nah, klit. Kalau mau ngomongin klit itu apa tuh? klit pengunci pedal bah, jadi trak kayak gitu. Ceklek gitu ya? Kalau atlet biasanya standarisasi itu pakai klit, dan ada atlet dunia pun yang tidak memakainya. Tidak pakai. Ada beberapa. Cuman saya memang tidak senang pakai klit. Dulu juga pernah ayo pakai klit aja. Karena senangnya jatuh. Jadi untuk. Oh. Jadi enak yang flat kalau saya gitu pribadi. Yang flat kayak coach ini berarti tipikal orang yang nggak mau diikat bro. Ya nggak sih? Betul. Bebas. Out of the box. Ini kalau misalnya jatuh gitu, kalau pakai klit tuh ntar gimana itu kalau misalnya? Ya kalau Ngikutin ya. kalau badan kayak atlet itu kan sudah terlatih gitu. Jadi dia seperkian detik itu udah bisa copot deh. Jadi kalau klit itu para ayah nih, kayak bisikin ya, itu ada ngagilir atik gitu. Nah, kunciannya tuh dibuka dulu gitu ya. Kalau saya flat dan memang ininya khusus bah. Jadi seperti di klit aja nempelan, cuma lepas aja. Ininya paku si pedalnya. Oh ini pedalnya ada Paku. Cuman tojos-tojosnya ya, ini tojos-tojos. Ya. karetnya memang khusus itu. Nggak sembarangan sepatu. Iya, Khusus sepatu sepeda gitu aja. Ini juga bagian dari proteksi ya. Betul. Karena kalau kita kan banyak obstacle gitu, apalagi kalau ke gunung lepas aja kan bahaya bisa. Dulu kan habis ini. Wah. Nah, pernah paling parah apa nih si coach nih? Kecelakaan nih. Paling parah. Ya paling parah itu patah. Paling Itu parah. karena benturan, Bos. Jatuh. Jatuh. Sebenarnya gini sih, balik lagi ketika bersepeda tuh memanage emosi. Memanage emosi, segala yang bisa berbahaya tuh kalau kita tidak bisa memanage tuh ya udah loss aja bah. Saya jadi inget mengutip seorang kiai Iya. sepuh itu. Jaga hati juga. Betul sekali. Jaga hati. Jadi kebetulan saya tuh ini bah senang membawa teman-teman yang senang bersepeda gunung gitu. Saya kan penghobi
Orang aja bilang coach saya bukan memang tidak bersertifikasi coach dan tidak cepat. Saya senang gitu mengajari mereka minimal enak mengendarainya. Gitu. Nyaman berkendara. Nyaman berkendara itu. Nah. Jadi percuma nanti punya sepeda di atas 50 juta. Nah, tapi naon nih sepeda di atas 50 juta? Emang ini harganya berapa nih kalau kayak gini nih? kalau atlet tuh 250-an Masya Allah. Lebih. Nah, ini nih. Termasuk menjaga hati juga hati untuk upgrade Nah, untuk teknologi ya. Nah, betul. Allahu Akbar. Tar dulu. Ngomongin harga nanti Ada dulu. dua ya. Menjaga hati saat berkompetisi. Yes. Betul. Sama menjaga hati untuk menambah stabilisasi. Upgrade maksudnya. Coach, ini sepeda memang aslinya ada ininya ya, Ada suspensi, betul. Suspensi. Ya karena Nyoy. sesuai dengan kebutuhan saja, Bah, gitu. Tidak karena banyak yang tidak sesuai kebutuhan ketika memang baru senang sudah beli yang speknya tinggi. Tidak masalah sebenarnya mah. Tapi alangkah lebih baiknya Bertahap kita, ya. Perbaiki dulu ridingnya kalau memang kita hobinya hobi serius gitu. Karena bagi saya tuh olahraga tuh investasi, Bah, gitu. Investasi. Jadi ya itulah yang harus ada dana yang dikeluarkan. Iya. Balik lagi ya tadi ya, mengilmui diri dulu ya. Betul, betul. Mengilmui Segalanya diri juga dulu, betul. Nanti upgrade sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan. Betul nggak sih? Betul. Itu sejalan sih nanti. Iya teh tengenaheun katanya sesuai dengan dompet sih. Iya. Saya juga jadi ingat hobi saya dulu kan main basket nih. Yes. Ya, itu dulu waktu awal-awal main basket itu kan pengen pakai sepatu Air Jordan tuh, Yes. ya kan? Saya masih inget banget ayah saya tuh bilang jago aja dulu gitu. Baru beli. Betul. Makanya tuh tiba heula sepatu saya Eagle. Ya. Gitu. Pernah ada. Iya. Tapi sekarang seiring dengan berkembangnya skill saya main basket, tetap aja sepatu saya bukan Jordan. Iya. Karena saya menjaga hati tadi. Masya Allah. Iya. Tawadu beliau. Alias tidak mampu. Ini, Bah. Oke. Baik, Coach. Yup. Tadi kan bicara soal harga ya. Harga ya, kita korek dulu nih harga. Ini Harus dibisikin nih. ya kan kata tadi seperti saya bilang, kita itu kadang-kadang kalau sudah ngomongin harga hobi itu nggak bisa natural seperti naturalnya kopi gitu loh ya kan. Ya. Soalnya ada keterlibatan pasangan kita nih, istri kita nih. Coach, gimana Coach? Apa manggilnya? Istri Umi atau Ya belahan hati atau cinta? kalau si Umi teh Umi. dari dulu saya dibawa ke toko-toko sepeda nih, sepeda atlet segini udah tahu gitu. Dan ini Jadi mah diajak, Bah. Disamakan frekuensinya. Frekuensi. jadi gini, beliau tuh tidak akan melarang ketika saya bawa sepeda ke atas gitu. Kecuali ke GBL aja. Tapi kalau udah silakan gitu. Gitu sih. Ya kalau dibilang kalau investasi memang mahal, Bah, tapi di balik investasi itu kebayang kan kalau di rumah sakit berapa? Bisa melebihi sepeda, Bah. Kita Benar. kalau sakit, tapi ketika kita ada investasi buat sehat, itu harga sehat yang dibayarnya itu dan lama itu gitu. Kecuali memang Jadi Umi mendukung nih. mendukung, kecuali race ya. Kecuali race. Race itu karena patah ini saya sudah tidak bisa race lagi. Race itu maksudnya Balap itu kan. Balapan. turun gunung balapan. Balapan turun gunung. Coba ayah di YouTube tuh nggak diputer ya. Ada kalau jenis hobi saya tuh namanya enduro kalau di balapannya enduro. Jadi gabungan antara cross country nanjaknya dihitung. Jadi bukan dihitung sih Ya, kumulasi Jadi nanti. bagian dari permainan itu sendiri. tapi yang turunnya dihitung tercepat itu. Seperti itu. Biasanya dalam satu event tuh 5 jalur tuh. Berarti kalau di luar negeri 5 sampai 6. Kalau di kita 3 biasanya. Kalau di Indonesia. Jadi 3 kali naik, 3 turun gitu. Tapi dengan trek yang berbeda. Kebayang, Mbak. Ntar dulu.
turunnya jelas ditunggangin lah ya, karena turun. Iya. Naiknya di bose atau napi didorong atau napi tapak suci. Guys, biasanya harus apa? Kalau penghobi banyak kan ada yang dorong gitu. Kalau saya memang penghobi bukan atlet itu. Jadi kadang pengen ikutan nih, bagaimana sensasinya balapan, pernah kan beberapa ikutan. Dan memang dahsyat gitu, bagaimana kita tidak bisa mengontrol diri gitu. Istri saya tahu gitu, makanya istri saya tahu banget saya gitu. Tahu banget saya ketika itu udah patah tuh, sudah tidak mengizinkan lagi. Sepedaan mah boleh lah gitu. Tidak merestui, Pak. Kalau untuk Tapi sekedar- jangan bilang-bilang saya suka loncat-loncat. Saya sih nggak akan share cerita itu ke Umi, Coach. Tapi itu YouTube yang akan itu ya. Bisikan semua itu kepada para ayah, sekaligus juga pada Umi di rumah. Ya. Oke. Tapi tadi menarik pada saat kita bicara hobi, ya pada saat mau di ACC kita mesti ngajak dulu, harus ada lobby dulu daripada Betul bohong. itu. Ya, mungkin apa tujuannya tadi dibawa ke toko sepeda, Ya mungkin kodarola gini, Bah. Saya tuh awalnya tuh sama kakak yang paling besar tuh suka dibawa, ayo sepeda. Itu zaman 90-an lah, mau SD ke SMP gitu. Belum-belumnya sepeda juga gede. Pakai dulu babe. Dibawa-bawa, disiksa, nanjak, turun, nyari single track. Dari situ tuh kebangun jadi seneng gitu, jadi hobi. Nah, ketika balik lagi ke sini, ada pasangan kan kita, ketika sudah menikah ya sudah tahu hobi saya apa gitu. Dan memang kalau tidak dibilang murah tidak murah gitu. Dan alhamdulillah rezeki anak soleh memang ini sepeda. rezeki ayah soleh. Rezeki ayah soleh. Jadi dulu memang saya punya frame yang Eropa gitu. Itu memang crashnya tinggi banget itu. Saya tuh retak, dislok di sini, banyak lah sampai ini nih. Pakai sepeda itu karena memang liar itu. Ketika brand nasional datang gitu, saya tuh pengen itu, pengen ini gitu. Oh yang ini aja cukup dah. Saya tidak muluk-muluk lah, sesuai budget bisa ke udag lah gitu ya, kejar. Yang datang ini gitu. Berarti sepeda kayak begini dengan pabrikan-pabrikan itu juga menyesuaikan siapa penunggangnya. Oh betul, sesuai hobi saja, Bah. Ketika ada downhill gitu. Ketika suka all mountain itu ada sepedanya, sepeda AM gitu. Dan memang Mungkin karena ini tadi Coach bilang lokal nih, lokal Indonesia ya. lokal Indonesia. Lokal produk. Frame-nya gitu. Iya, lokal produk ya. Frame-nya. Iya. Apa namanya? Kalau komponen-komponennya mungkin Masih dari luar, ya, masih masih luar. Cuman ini produk yang saya rasa dari pabrikannya tuh cukup enak lah gitu, cukup enak. Untuk saya, untuk pribadi saya. Pasti Iya. diteliti dulu, Bah, sebelum Risetnya risetnya kuat ya. Iya. Produk-produk dalam negeri kita gimana Coach untuk Part yang produk-produk lainnya. kayak begini nih? Untuk sepeda kayak gini ini Kan udah itu kalau level oke atau kalau biasa-biasa dilihat aja? event kayak seperti Asian Games, SEA Games itu pakai produk lokal kita. Produk lokal. Nggak usah diiniin lah itunya brandnya. Cuman kan ada Inisialnya pun jangan ya. Inisialnya ya seperti Polygon jangan. Poli dan Gon. Cukup karena udah kena kamera. Udah barusan kena kamera kan. Pakai inisial, Coach. Oh, iya. Poli dan Gon. Polygon kan. Iya. Ya mudah-mudahan dapat kolesterol. Alhamdulillah segini juga gitu. Untuk saya sangat cukup gitu. Apalagi dibeli lebih gitu. Ya. Sesuai karakter yang dibutuhkan gitu. Betul. Intinya itu ya. Karena setiap orang tuh karakternya beda-beda, Bah. Karakter mengendara tuh beda-beda sekali gitu. Ya balik lagi gitu, saya karena penghobi yang mengajak teman-teman sebaya, kayak saya punya komunitas namanya Paul tuh. Paul. Iya. Pesepeda usia lanjut. Pesepeda usia lanjut. Oke. Usianya berapa tuh, Coach? Ya kalau usia lanjut itu ya 60-an.
Enggak, di kita tuh di 37 sampai 50 lah. Oh 30-an, Soalnya 35 itu sudah usia lanjut. Ya. 37-an untuk ekstrim-ekstriman memang jarang gitu ya. 37 ya ada sih sebenarnya, cuman untuk kebanyakan tuh jarang lah. Gitu. Tagline-nya apa, Coach? Tagline-nya. Tagline apa? Komunitas Tagline tadi. komunitasnya. Tagline-nya apa ya? Power. The Biar ini menjadi bagian dari mengakui dan kemudian merasakan kebesarannya itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini ada dalam ayat Al-Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Masyaallah. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يرونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Allahu Akbar. Di sana ada satu pesan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah dan bertasbihlah. Ini menjadi satu amalan yang nggak pernah ketebak sama orang. Mungkin selama ini ketika nanjak tuh biasa, turun tuh biasa. Tapi kalau nanjaknya ingat Allah, nanjaknya jadi takbir, nah turunnya jadi tasbih, jadi sesuatu yang luar biasa ini. Menjalani hobi itu Ikut berzikir, nah itu bah. Allahu Akbar. Nah itulah yang kenapa saya lakukannya, karena saya tahu gitu ketika tahu diri gitu Pak. Ada beberapa amalan yang saya bisa lakukan, yaitu dengan hobi tapi ingat Allah gitu. Saya tahu saya bukan ahli ibadah yang tiap malam bisa berdiri sholat, bisa tepat waktu gitu. Saya tahu gitu. Tapi saya mencoba menebusnya dengan itu. Insya Allah itu. Ini mah hanya kendaraan sih gitu. Kalau ambil gitu. Kalau ambil. Cuma ini qadarullah jadi jalan saya gitu. Selama ini gitu. Hampir berapa tahun ya? Saya dari 2008 lah. 2008. Mulai lagi saya pernah berhenti dulu, baru masuk lagi ketika cedera, harus tidak boleh lagi bermain sepak bola oleh ahli kedokteran. Ya udah saya dulu awalnya belajar main sepak bola ya? Sepak bola, sepeda sama sepak bola. Dan qadarullah 2005 tuh saya cedera berat, 3 tahun tidak bisa jalan. Ketika konsultasi, ya itu sepeda boleh gitu. Oh, sepeda boleh, kita jangan main sepak bola lagi gitu ya. Siap. Dan ini kemudian menjadi jalan Mang Ule ya, jalan Mang Ule untuk mendekat juga ya. Betul. Dan merasakan. Kenapa kalau teman-teman di komunitas si Mang Ule kemana? Udah tahu lah gitu. Kalau pergi sendiri itu apa gitu. Saya pergi aja situ. Tuh. Kalau dulu memang suka wah rame-rame gitu, wah terkadang gitu. Soal tadi Ustaz, soal terkait dengan resep dan rahasia upgrade-upgradean ini, saya kira bukan cuma di sepeda nih upgrade-upgradean, mau main bulu tangkis betul juga semua upgrade-upgradean tools, upgrade-upgradean alat nih. Tadi sempat disampaikan sama Coach Ule adalah ya benar, tadi harus menjaga hati tadi itu. Ada pesan nggak Ustaz atau kemudian catatan nggak terkait dengan itu? Bagaimana kita mengendalikan diri kita terus? Ya.
Kalau kita sedikit melihat ada perumpamaannya Allah buat tentang bahwa dunia ini adalah senda gurau, dunia ini adalah permainan. Nah dari sana harusnya sudah bisa menjadi pelajaran untuk kita sendiri, bahwasannya ketika ada dorongan yang terhembuskan kepada diri kita, yang dibisik-bisikan ya, bisik-bisik yang ditowel-towelin oleh teman-teman bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga, iya kan, rumput tetangga, sproket tetangga. Nah disitulah jadi nah jaga hati itu itu benar-benar. kan, harusnya dilihat dulu motifnya, apakah lillah atau nafsu lah. Nah, Nafsu. Nah itu memang hati ini liar, bah. Hati ini liar, luasnya mungkin lebih dari seluas alam semesta ini. Toh karena ketika kita bicara luas, kita bicara ingat langit, Babah langsung lihat langit di dalam hati. Ada langit, ada gunung gede, gunung gede ya. Ya. Langsung terlihat kan? Nah, betapa lebih luas. Nah, hati ini nggak bisa konstan, perlu pengendalian. Nah, salah satunya dengan ilmu, Pak. Oke. Ketika ilmu itu hadir tentang hati, bahwa hati itu bisa kita kendalikan, sebagai itu dengan ilmu yang dipupuk dari akal. Nah, mungkin itu bisa direm. Keinginan itu. Kayak gitu Gus, yang Betul. terjadi di lapangan kayak begitu nggak? Ada Ini kata Ustadz nih. Betul, ada titik di mana ya cukuplah sudah. Gitu. Ya udah cukup, mau ngapain lagi gitu. Disitulah gitu. Ada titik di mana memang Allah mengingatkan kita dengan ekstrim gitu. Dengan ekstrim gitu, Bah. Kalau patah ini mah biasa, Bah. Patah tuh bisa diperbaiki secara medisnya, tetap Allah yang menyembuhkan. Cuman secara medis. Ini kalau setengah ini mati, Bah. Sikut pernah gitu. Itu pernah Coach alami. Bayangkan kan bagaimana saya seorang kepala keluarga, on fire, masih sepedaan, masih syuting. Seminggu kemudian, Bah, saya Mati semuanya. sebelah ini, Ya Allah. Allah tuh Stroke ya, Coach? stroke, udah mati sebelah gitu. Ya terkadang kalau ya Allah naon deui gitu. Tapi di rem Allah sayang loh gitu. Allah sayang kita gitu, ngerem gitu. Tapi di situ tuh mulai dari nol lagi tuh luar biasa, Bah. Dari nol lagi kita belajar sepeda dari nol. Itu di 2019 akhir kan usah. 2019 akhir. Dari nol lagi pengen naikin level di yang terakhir saya gitu. Itu prosesnya luar biasa. Ingat lagi itu, semakin nambah lagi tuh ingat Allahnya gitu. Sampai seperti sekarang ini gitu. Ya memang balik lagi itu, segala sesuatunya apapun yang tadi qadarullah, Allah yang nentuin gitu. Tapi ini mah hanya sebagai jalan aja gitu, karena saya hobinya bersepeda gitu. Kebetulan hobinya ya nggak sepeda biasa gitu. Memang ada loncatan tapi nggak terbang gitu. Ada loncatan. Karena nggak punya sayap ya, Pak? Nah, eta. Seperti itulah gitu. Iya. Menarik Dan sekali. yang satu lagi nih mungkin terakhir nih ya, terkait dengan jangan sampai kemudian hobi itu juga nggak kita Manage. nggak kita bisikin ke pasangan kita, itu ya. Itu paling Betul, penting betul. tuh ya. Tuh, jadi pasangan kita juga harus tahu, jangan sampai kita tuh jadi, saya juga pernah tuh misalnya beli sesuatu atau upgrade sesuatu tapi tidak terbuka sama istri gitu, juga pernah. Pernah ya, Pak ya? Pernah. Pernah ya, Pak ya, Bu? Pernah pun ya. Dan saya juga pernah, Bah. Iya. Karena aduh saya kudu ganti harus ganti ini. Tapi rasanya plong loh, abis kita cerita gitu, akhirnya dia tahu gitu ya. Akhirnya dia tahu kalau harga ban itu sepasang 1 juta gitu. Ban naon eta gitu. Awalnya kan begitu ya, gitu kan. Tapi ternyata ini malah lebih nih, jangan-jangan sepasang bisa 2 juta nih kayak gini nih.
Ibu sepatu ini yang kayak begini sepasang bisa 2 juta ya Bu ya? Ya. Nah itu balik lagi Itu sebenarnya. bagian dari safety tadi. Safety, Bu. betul. Itu bagian dari safety ibu-ibu, tenang ya kan. Daripada bapak-bapak nanti, ayah-ayah nanti pulang. Ya tadi itu kan ada velg angka gini kan. Ban tiap pabrikan pun beda-beda gitu. Tiap merek tuh beda-beda karakter gitu. Saya cocoknya ini gitu. Dulu mah saya Kembali ya, upgrade sesuai sama karakter juga ya yang kita butuhkan. karakter kebutuhan. Jadi nggak melulu ada uang jebret-jebret. Kadang salah kaprah juga menurut saya pribadi gitu. Seperti itu Jadi lah. pesan tolong dibisikin nih para ayah semua nih. Pada saat kapan kita itu harus upgrade? Apa yang sedang bergejolak dan dirasakan oleh diri kita sehingga kemudian kita memberontak dan ingin upgrade. Pertama ya kita punya teman gitu. Biasanya gitu. Punya teman yang lebih tinggi itunya, skillnya, istilahnya berguru lah gitu. Berguru karena bagaimanapun kita harus punya contoh sampel gitu. Guru Referensi ya. referensi Yang ngebimbing gitu. di YouTube tuh tidak bisa gitu, harus praktek. Saya pernah dulu sebelum rame bike park tuh pengen belajar loncat, pulang semua cedera satu mobil. Karena memang lihat di YouTube ilmunya beda gitu. Dengan karakter tanah, dengan karakter sepeda. Tidak seindah itu kan Nah, Guso, betul. gitu ya. Tidak Kadang seindah kita, itu kan Guso. wah, lihat di media sosial di YouTube, wah, keren nih. Nanti minggu akhir pekan saya harus seperti itu, nggak bisa. Ada tahapannya gitu. Nah, untuk tadi Babah yang bilang di mana sih timing yang tepat gitu? Untuk upgrade. Ya ketika kita memang skillnya sudah, yang pertama enak membawa sepedanya mah. Enak. Nyaman. Kalau di foto tuh enak di fotonya, wah, kayak atlet gitu. Padahal memang tukang fotonya bagus. Foto ngaruh ya. Jadi fotografer bicara foto berarti ada yang moto pas Ada yang moto ya? Sepeda. Ada sekarang bah, ada saling bergantung lah sekarang. Sebenarnya ekonomi tumbuh di situ juga lah. Gitu. Ada memang. Dulu mah kan saya juga pernah gitu. Moto berapa gratis, wah, upload. Tapi sekarang mah sudah berkembangnya zaman, teknologi media sosial itu. Oh, itu juga Jadi pride juga, Pak. Foto-foto pas kita pakai sepeda tuh. Udah kayak apalah gunanya kita kemudian terbang-terbang di situ gitu tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Ya, qadarullah kita hidupnya sekarang di dunia media sosial ya, mau nggak mau bukan pengen sombong gitu ya. Ya harus ada, si bapak itu memang sepedahan gitu memang gitu. Bukan model saya cek IG saya kan semuanya sepeda ya, niatnya bukan itu, hanya mengajak kebaikan dalam bersepeda gitu aja. Oh, ada IG-nya? Ada. Ya, nanti kita ini ya tulis di layar kaca ya. IG-nya Mang Uli silakan. Mang _Ule. Mang_Ule. Simple. Isinya pasti tentang kebaikan semuanya. Kebaikan semuanya. Ya kalau saya sendiri gitu, tempat saya ini tempat zikir kalau nanjak, modern juga gitu. Dulu kalau masih zaman di bawah 35 ke bawah tuh main hantam aja, makanya cederanya banyak. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu, sering berkembangnya pengetahuan, ilmu agama, berguru, ya itulah segala sesuatunya kembali ke Allah gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, termasuk yang patah ini tuh mengingatkan ya. Mengingatkan gitu. Memang setan tuh kurang ajar gitu. sekali deh kagok, sekali deh lah. Itu padahal itu badan tuh udah nggak fit itu. Crash gitu. Seperti tadi itu. Ya, memanage hati tadi itu. Luar biasa. Coach, ini udah mulai sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol masalah yang ada khusyuk nih. Bawang itu, Pak. Itu ya, rada-rada ada keheningan. Apa coach yang coach rasakan saat menunggangi itu dan melibas medan yang dia turunan, saya kira pasti curam dan sedikit dikduk ya. Ya memang kembali lagi ke ilmu ya. Segala sesuatunya kalau kita tanpa mengilmuinya
ya berantakan juga gitu. Makanya segala sesuatu ketika ini hobi juga ada ilmunya gitu. Hobinya baik itu nanjak, ngudun, ngerem, itu semuanya ada. Dan segala kehidupan ada di sini bah gitu. Kadang kalau kita stres, pergi aja sendiri bah, bawa kopi di atas sana, lihat teman, alhamdulillah gitu, kayak gitu. Jadi lebih Healing. banyak zikirnya juga gitu. Alhamdulillah. Gitu. Healing ya. Healing gitu. Healing. Lihat pemandangan gitu. Betul. Sama dengan lihat ciptaan ya. Masya Allah, seperti itu loh. Jadi hobi itu satu sisi memang seringkali apa ya? Jadi dicurigai. jadi Iya. kontradiktif ya. Ya, kadang-kadang hobi itu kan dianggap melenakan, Melalaikan, betul. melalaikan. Saya alami itu pernah melalaikan. Ketika ya memang ilmu kurang cukup ilmu agama ya gitu. Saya akui itu. Dan memang pulang malam gitu. Sholat ya sholat gitu. Tapi kan yang terabaikan keluarga seperti itulah gitu. Anak gitu. Nah, Anak nggak tersentuh ya waktu itu. ya di weekend itu biasanya kita 2 hari itu pergi Sabtu gitu. Karena hobinya lagi Dari Jumat udah ngilang aja pokoknya kayaknya. kadang ada di ya lagi ini On aja fire. on fire. Tapi seiring dengan usia gitu. Apalagi anak yang terakhir tuh disekolahkan di yang ya menurut saya spesial gitu dia. Semuanya tuh ada Allahnya gitu. Alhamdulillah gitu. Dan luar biasa gitu bagi saya. Ini bukan sekedar sepedahan gitu. Ini kembali lagi gitu, ketika setiap langkah, setiap goesan, setiap napas yang dikeluarkan tetap ingat Allah jadi. Seperti itu. Ya terkadang ada yang melenakan juga gitu, tapi tetap di tracknya itu. Itu ada ilmunya ya, ada ilmunya ya. Ada kayaknya ilmunya. ya. Kalau naik itu nyebut apa, kalau turun nyebut apa. Betul, itu betul. Ada apa yang perlu diperhatikan nih bagi para ayah atau teman-teman kita di luar sana. Kalau pas nanjak itu harus gimana, terus turun ada amalan-amalan apa gitu nggak San? Kalau saya pernah dengar dari guru, itu pada saat nanjak kita menemukan tanjakan tuh, Iya kan? itu ada ucapan takbir. Takbir. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Betul. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena nggak ngos-ngosan, Allah Akbar. Oh, gitu kan ya. Iya. Betul. Allah Akbar gitu ya. Pas turun kita bertasbih gitu. Bertasbih. Bertasbih. Betul. Itu Rasulullah biasa itu Rasulullah SAW. Apa namanya? Kalau turun menyebut Takbir. Nanjak takbir. nanjak takbir, kalau turun tasbih. Tasbih. Subhanallah. 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 Subhanallah gitu Subhanallah gitu ya. Ada batu, subhanallah. Ya, Tapi yang paling menarik itu ketika nanjak tuh kita weekend nih kemana gitu. Kalau sendirian ya, misalkan tempat A, itu kok, aduh sok di suatu tanya tuh ingat dosa tuh, oh tuh beristighfar, sebanyak-banyaknya tuh. Susah momen itu deh. Momen itu susah gitu. Terkadang kalau memang barengan tuh susah gitu. Tapi lebih enak tuh ketika Dalam sendirian. dalam kesendirian tuh paling enak gitu. Paling enak. Coach Ini- usia berapa sekarang? Coach ini usia berapa sekarang? Sekarang masuk Valentino Rossi. Valentino Rossi. Iya. Para ayah tahu sendiri ya, Valentino Rossi ya. Nanti kalau nggak, tolong masukin ya insert ya, Valentino Rossi. Valentino Rossi nomor yang paling baru loh ya, awal. Nanti dia sempat. Nggak percaya. Nggak percaya, Valentino Rossi yang paling baru nomornya ya. Ini bah yang menarik bah tentang hobi. Kok jadi jalan buat ingat Allah itu. Ini saya dapat Hobi membawa kita ke jalannya. Nah, Ingat kepada Masya Allah. Ya. ini jarang-jarang ini. Ya jelas kalau tadabur alam Iya, jelas tadabur alam. lah ya, kita naik ke atas, dari atas ada view Masjid Al Jabar Gitu. gitu kan Nah, luar ini, biasa itu kan. Masya Allah. Selalu Ini yang hari ini jadi input yang sulit. Memang sulit. Sulit.
sulit untuk semua orang gitu. Apa pelajaran apa yang kemudian bisa dipetik dari situ? Atau kemudian apa sih yang kemudian harus kita semua ini gitu ya pegang, ingat dalam ngejalanin hobi kita gitu. Biar nggak tadi ya Mending kalau ini, tapi kalau udah fisik badan itu, aduh. Ya, karena ya Mahal pun jadi safety pada betul. akhirnya ya. Karena kan kayak helmet aja gitu. Mang mahal teh helm teh. Nya eta di Ciroyom gantina aja teh. helmet ya. Mahal gitu, ada yang mahal gitu, yang mahal ya. Ini bukan yang termahal pasti ya? Bukan, itu yang standar lah. Standar. Tapi standar mahal. standar safety ibu-ibu. Standar safety. Ada yang standar safety, ada yang memang standar mahal gitu. Ya karena kenapa gitu? Ya isi kepala nggak ada garansi gitu. Makanya harus dijaga gitu. Terus kalau helmnya bagus itu bunda di rumah itu kalau di foto itu ayah akan kelihatan keren. Gitu ya. Daripada nanti di upload di sosial media terus helmnya cupu. Ya enak gitu kan ibu-ibu ya kan. Kayak batok kumang. Tapi itu menarik, Dragon Ball. Menarik itu. Saya ingat tuh sahabat saya tuh. Rudi Kumis. Oh iya. Dia dapat Boleh disapa-sapa ya, sahabatnya boleh disapa-sapa. dapat hadiah dari istrinya karena dia sayang suaminya, dia beliin lah helm. Cuman helmnya salah, Pak. salah kelas lah itu. Maksudnya bukan kelas ini tapi salah positioning. betul. Penempatan suami itu hobinya ini gitu. Dikasih lah tahu si Gary dalam film apa? SpongeBob. Kucingnya Oh. Si Gary. Percis. Warna bintik-bintik tatonya sama itu. Makanya dari sekarang itu namanya si Gary. Si Gary kemana? Oh, disimpan di rumah. Asli ya. Jadi Daripada terjadi pembulian di lapangan gitu kan ya, yang kayak begitu tuh ya dikasih waktu hijau muda lah itu ya. Para bunda sih akan kayak gitu didukung aja sambil didoain semoga suaminya, ayah-ayah ini rezekinya lancar. Amin. Dapurnya aman, upgrade-nya juga aman. Toh buat zikir. Terakhir nih apa harapan coach nih bagi Ayah-ayah yang- komunitas coach atau ayah-ayah yang interest dalam kayak beginian nih. Saya pengen nyobain sebenarnya. Ayo. Oh, harus hayu teman. Ya minimal untuk usia saya tuh olahraga jangan ditinggalin lah. Apapun itu gitu. Usia beliau ingat ya Valentino Rossi ya. Valentino Rossi saat pensiun. Soalnya ya balik lagi gitu. Sakit itu mahal. Mending sehat lah gitu. Ya ini mah hanya jalan aja, jalan menuju sehat, tetap Allah yang nentuin mah gitu. Ikhtiar kita yang ikhtiar gitu. Apapun itu gitu, tetap aja jalani, jangan sampai tidak bergerak lah gitu. Iya. Tidak bergerak. Itu aja. Ya, usia boleh tua ya, tapi kita juga tetap harus ikhtiar agar semakin usia kita bertambah, semakin tua itu juga tetap berkualitas hidupnya, gitu ya sehat, ya happy, ya banyak temen, silaturahim di mana-mana, gitu kan ya. Saya kira itu menjadi pelajaran bagi usia apa tadi Paul ya? Paul. Pesepeda. Usia lanjut. Harus ikut nih. Harus ikut. Cobain ya. Saya cobain ya nanti ya. Fotonya soalnya unik. Saya pengen difoto aja deh. Slow rider. Slow rider istilahnya ya. Slow turunnya tapi fotonya banyak ya. Bisa nggak kayak Tuh, bisa. Baik. Saya kira edisi Dapur Ayah kita pada kali ini seru ya ngomongin hobi. Alhamdulillah. Nanti episode hobi selanjutnya mau ngomongin hobi apa nih? Apa ya kira-kira? Fotografi ada ya? Keren. Fotografi asik kayaknya. Asik ya hari ini kalau ayah-ayah itu foto-foto ya luar biasa. Bisnis boleh. Untuk segmen bisnis nanti ya. Baik, para ayah yang dimuliakan Allah, naga-naganya cukup sekian episode kita kali ini. Ada banyak
ilmu yang kemudian dan pengalaman yang kita dapat hari ini dari para pelaku hobi ya. Iya. Ada juga banyak pelajaran ya Ustaz tadi ya. Masya Allah. Terima kasih atas bawangnya ya, mengandung bawang ya. Tadi itu ayatnya pas dibuka aja itu ayat udah langsung meleleh gitu. Ya. Disertai harapan pertama agar para ayah sehat semua. Ya. Kalau ayah Amin. sehat, kerja juga jadi semangat, Betul. ya kan? Jadi nggak hanya sukses gitu Pak ya, betul. tapi bahagia. Bahagia, ya kan? Kerjanya jadi semangat, keluarganya juga jadi bahagia, begitu ya, karena itu juga kehadiran kita kan juga butuh sehat juga kan Ya. saatnya. Betul. Itu harapan kami bersama, semoga ayah semua sehat, bunda-bunda di rumah juga sehat semua ya. Tidak resah. Tidak resah dan Upgrade-nya. semakin percaya kepada suami ya. Ya. Udah gini aja bunda, ini dudukin ayahnya, ajak ngobrol hobimu apa ya gitu. Ya. Upgrade-nya butuh berapa ya? Lebih enak ya. Lebih enak. Setuju. Ya. Terus para ayah juga ajak bundanya ke dunia kalian ya. Jangan disembunyiin itu dunia kalian ya. Misalnya hobi naon, bawa kan itu ya kan. Yes. Bawa ke bike park. Yang maksud kebaikan tuh mungkin ini Bang. Betul. Ketika hobi jadi alat zikir. Masya Allah. Ketika hobi kemudian menjadi jalan kita ingat kebesaran, mendekat akan kebesaran. Hatur nuhun. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Kita dari dapur ayah. Tempatnya ayah berbisik tentang Dapurnya. dapur. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kus. Masya Allah. Masya Allah. Wih, ini cobain nah. Ayo bah, ayo bah. Cobain. Wih, deh, Masya Allah. Coba naikin Bang. Naikin. Khususnya enak Bang. Wow. Ini dikunci. Oh iya. Iya. Nah. Nyoy. Buk. Ini kamera udah mati belum nih? Coba. Aja ya. Wih. gini Ayo ya. kita. Penampakannya gini ya. Iya. Ayo langsung lanjut. Masya Allah. Sepeda 50 juta. Emang enak Sat, nyoy gitu. Iya. Ya baiklah. Cus. Alhamdulillah.